bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsana Ismail. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 kelas B. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang olahraga atletik. Nah, di sini ada pengertian dari olahraga atletik. Nah, yang dimana olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh Yunani. Olimpiade pertama yang digelar sekitar tahun 778 sebelum Masehi sebagai acara penghormatan kepada dewa bangsa Yunani, yakni Zeus. Atletik kemudian dihidupkan kembali pada abad pertengahan dengan diadakannya berbagai perlombaan cabang atletik di benua Eropa. Popularitas atletik semakin meningkat semenjak sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan di Inggris mulai memasukkannya di lingkungan belajar mereka. Sejak Belanda menyadari pentingnya olahraga untuk menjalankan roda politik, didirikanlah organisasi atletik pertama di Indonesia dengan nama Netherlands Indisch Athletic Unie pada tahun 1917. Dengan adanya lembaga tersebut, perlombaan atletik diadakan setiap tahunnya. Pada masa kolonial Jepang di tahun 1942 sampai 1945. Aktivitas olahraga di Indonesia mulai berkembang. Saat itu ada keharusan bagi pegawai, pelajar, hingga mahasiswa untuk mengikuti aktivitas olahraga senam. Adapun olahraga atletik tergabung dalam Ikatan Sport Indonesia pada zaman ini. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan olahraga semakin berkembang dan maju. Pada tahun 1946 diadakan kongres yang menghasilkan organisasi Persatuan Olahraga Republik Indonesia atau PORI. Kemajuan atletik di Indonesia terus meningkat, terlihat dari lahirnya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI pada tahun 1950 sebagai wadah olahraga atletik di Indonesia. Langkah awal yang PASI ambil kala itu adalah menyelenggarakan kejuaraan atletik pertama. Nah, olahraga atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga seperti lari, jalan, lompat, dan lempar. Atletik juga merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Jenis-jenis cabang olahraga. Yang pertama itu cabang olahraga atletik jalan. Atletik cabur jalan terbagi ke nomor jalan cepat atau yang dikenal dengan retweeling dalam Olimpiade. Pelaksanaan lomba ini berjalan lurus dengan melangkah tanpa terputus dengan tanah dan tidak boleh berlari. Setiap kaki yang melangkah harus benar-benar menyentuh tanah sebelum kaki yang lain terangkat dan meninggalkan tanah. Postur tubuh pun mesti maju ke depan hingga membentuk badan posisi vertikal. Cabur jalan cepat punya terdiri dari putra untuk jarak 20 km dan 50 km serta nomor putri ada di 10 km dan 20 km. Yang kedua, cabang olahraga atletik lari. Untuk cabang olahraga lari dalam atletik terbagi menjadi beberapa nomor, yaitu lari jarak pendek atau sprint. Sprint mengutamakan kecepatan. Nomor lari untuk sprint ada di 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. B yaitu lari jarak menengah. Sama seperti lari sprint yang harus berlari dengan kecepatan maksimal untuk mencapai garis finish. Bedanya lari jarak menengah punya jarak mulai dari 800 meter, 1500 meter, dan 500 meter. C. Lari jarak jauh atau maraton. Cabur lari jarak jauh disebut dengan maraton. Jarak yang ditempuh untuk nomor ini yakni mulai dari 10 km sampai 42 km.
D. Lari estafet atau relay race. Ini merupakan bentuk variasi dari lari jarak pendek. Lari sprint membutuhkan 4 peserta dalam satu tim untuk berlari secara bergantian. Jarak yang ditempuh dalam cabur estafet ini biasanya 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Dan E. Lari gawang. Lari gawang juga termasuk variasi lari sprint. Pelaksanaannya dengan berlari kecepatan tinggi melewati rintangan sampai 10 buah gawang. Jarak 110 meter putra, 100 meter untuk putri, dan 400 meter untuk campuran putra dan putri. Yang ketiga itu ada cabang olahraga atletik lompat. Cabang olahraga atletik lompat juga terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, lompat tinggi. Jenis olahraga ini mengharuskan peserta untuk melompat ke arah vertikal dengan mengangkat kaki ke depan. Yang kedua, cabang olahraga ini mulai dengan berlari dan kemudian melompat ke arah depan sejauh mungkin. Hitungan olahraga ini yakni semakin jauh lompatan maka peluang menang akan semakin tinggi. Yang ketiga, lompat jangkit. Lompat jangkit dilakukan dengan teknik seperti lompat jauh. Bedanya atlet mesti melakukan 2 kali tolakan sebelum mendarat di area pendaratan. Yang keempat, lompat tinggi gala. Sesuai namanya, lompat tinggi gala menggunakan gala atau tongkat panjang yang cukup lentur. Tongkat ini dipakai untuk membantu atlet melompat tinggi melewati batas yang ditetapkan. Yang keempat, cabang olahraga atletik lempar. Untuk cabang olahraga atletik lempar terbagi pula menjadi beberapa bagian. Yang pertama, tolak peluru. Cabang olahraga ini dilakukan dengan melempar peluru berbentuk bola besi bulat sejauh mungkin. Berat peluru yang dilempar sebesar 2-7 kg. Yang kedua, lempar cakram. Atlet melempar cakram harus melempar sebuah cakram logam ke arah yang telah ditentukan. Cakram yang dilemparkan seberat 2 kg dengan diameter 22 cm untuk kelas putra dan cakram sebesar 1 kg berdiameter 18 cm untuk wanita. Yang ketiga, lempar lembing. Cabang olahraga ini dilakukan dengan melempar lembing yang mirip dengan tombak sejauh mungkin. Lembing memiliki panjang 2,6 sampai 2,7 dengan berat minimum 800 gram untuk putra. Adapun untuk putri, lembing setinggi 2,2 sampai 2,3 meter dengan berat 600 gram. Dan yang keempat, lempar martil. Lempar martil dilakukan dengan melempar bola logam yang dipasang ke sebuah kawat baja sepanjang 1,22 meter. Adapun berat dari bola tersebut sekitar 7,20 kg untuk pria dan 4 kg untuk wanita. Di sini juga ada tujuan dari olahraga atletik, yang dimana olahraga atletik ini untuk meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan, dan keterampilan gerakan dasar. Yang pertama, meningkatkan kebugaran fisik. Atletik dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya tahan, kelenturan, dan koordinasi. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan gerakan dasar. Atletik membantu mengembangkan keterampilan gerakan dasar seperti berlari, melompat, dan melempar. Dan yang ketiga, meningkatkan kesehatan. Atletik dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, menurunkan risiko penyakit jantung, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan. Dan yang keempat, menyalurkan unsur kegembiraan. Atletik dapat menyalurkan unsur kegembiraan
dan sifat-sifat tertentu seperti kegigihan, semangat berlomba, dan lain-lain. Manfaat dari olahraga atletik. Yang pertama itu meningkatkan kesehatan fisik. Olahraga atletik melibatkan gerakan tubuh yang intens, seperti lari, lompat, dan lempar, yang membantu meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Dan yang kedua, mengendalikan berat badan. Aktivitas fisik yang teratur dalam olahraga atletik membantu membakar kalori dan mengendalikan berat badan. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan mental. Olahraga atletik juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental seseorang. Latihan fisik dapat meningkatkan produksi endorfin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Yang keempat, ada membangun disiplin dan ketekunan. Untuk mencapai kesuksesan dalam olahraga atletik dibutuhkan disiplin dan ketekunan, dan juga komitmen yang tinggi. Atlet harus menjalani latihan yang keras, menjaga pola makan yang sehat, dan mengatasi rintangan fisik dan mental. Dan yang kelima itu mendorong keterampilan sosial dan kerjasama. Partisipasi olahraga atletik juga memperkuat keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi seseorang. Atlet belajar bekerja sama dalam tim, membangun hubungan yang kuat dengan rekan setim, dan menghargai kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang keenam, membentuk karakter dan etos kerja. Olahraga atletik mengajarkan nilai-nilai seperti kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap lawan. Atlet belajar untuk menghargai proses pembelajaran, mengatasi kegagalan, dan tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan. Itulah pembahasan materi dari saya. Karena dimulai maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi tapi masalah hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.